Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar nih hari ini semuanya? Sehat? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita masuk ke lebih jauh ke dalam pembahasan, baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan ini berjalan lancar ya teman-teman. Agama dan kepercayaan masing-masing berdoa juga. Sudah selesai. Nah teman-teman kesini udah tahu belum kita mau ngelakuin apa? Oke, jadi di sini tuh kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok ya teman-teman. Jadi ada yang udah tahu belum mendengar kata bimbingan kelompok ini teman-teman tuh tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Nggak tahu ya. Oke, jadi saya jelasin sedikit ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu jenis layanan dalam bidang konseling yang setting kelompok memanfaatkan pikiran kelompok. Nah, jadi nanti kita akan membahas topik yang sedang sangat dibicarakan. Contohnya apa? Contohnya seperti communicating, toxic relationship, respect friend, dan masih banyak ya teman-teman. Nah, harap teman-teman dapat insight dari diskusi ini dan juga diharap teman-teman nanti akan sharing pengalaman teman-teman masing-masing jika nanti ada pengalaman yang bisa diceritakan ke teman-teman ya dalam dengan ada pendapatan dasar yang teman-teman ketahui dan teman-teman perlu patuhi ya. Jadi pertama teman-teman datang ke sini atas dasar kesukarelawan teman-teman, datang tanpa ada paksaan. Di sini ada yang kepaksa nggak teman-teman? Lalu nanti diharap teman-teman terbuka untuk menyampaikan pendapat tanpa ada tutup-tutupi. Nah, bila mana nanti ada temannya yang mengungkapkan informasi pribadinya, diharap teman-teman tidak membocorkan keluar dari lalu bila mana nanti ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat, teman-teman dibutuhkan untuk mengatakan terlebih dahulu dan juga tidak memotong pembicaraan sebagai sudah berbicara dan dengan menggunakan tutur kata yang sopan. Kira-kira di sini teman-teman sudah paham atau belum? Baik. Nah, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi ada kata-kata juga tak kenal maka kenalan. Nah, nanti kita akan perkenalan dulu. Jadi perkenalan akan dimulai dari saya. Pertama saya akan mengenalkan diri, nama panggilan aja, lalu setelah perkenalan sebutkan hobinya, teman-teman. Nah, kira-kira setelah saya mau dari sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya nih, teman-teman? Kanan ya? Kanan. Jadi saya perkenalan diri, habis itu lanjut di sebelah kanan saya. Saya perkenalan diri, nama saya Jasmine, hobi saya berenang. Nama saya Biar, hobi saya futsal. Nama saya Sylvia, hobinya nama saya Alia, hobi saya berenang. Nama saya Nando, hobi saya hiking bro. Nama saya Syifa, hobi saya berenang. Nama saya Tasya, hobi saya Doraemon. Nama saya Daifah, hobi saya duduk. Nama saya Putra, saya suka berlari. Oke teman-teman, beri aplaus teman-teman yang lain. Nah, tadi kan kita udah sempat perkenalan dan udah sempat memperkenalkan hobinya masing-masing ya teman-teman, dan cukup menarik. Hobinya tuh macam-macam, ada yang hiking, ada yang tidur, bahkan ada yang berenang dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, karena mungkin dari satu dan lain hal ada yang belum kenal juga nih masing-masing, kita akan melakukan games namanya rangkaian nama. Jadi saya akan mencontohkan cara pelaksanaannya. Jadi pertama saya akan menyebutkan nama saya, lalu orang di sebelah saya akan menyebutkan nama saya, lalu namanya sendiri, gitu teman-teman. Begitupun orang ketiga, nanti orang ketiga akan menyebutkan nama saya, orang kedua, dan namanya sendiri, seterusnya sampai 8 orang, gitu teman-teman. Dan ya teman-teman udah paham atau belum nih? Nah teman-teman kira-kira mau mulai di sebelah mana dulu nih? Kanan ya, oke. Banyak yang sepakat di kanan, jadi mulai dari kanan dulu. Jasmine. Jasmine Ian. Jasmine Ian Tia Alia. Jasmine Ian Tia Alia Anando. Jasmine Ian Tia Alia Jasmine
Yasmin, Ian, Ria, Alia, Ado, Sipa, Tasya, Yasmin, Ian, Ria, Alia, Ado, Sipa, Tasya, Putra. Oke, teman-teman udah saling rangkaian nama tuh. Nah, tadi kan kita udah perkenalan, terus juga main game serangkaian nama ya teman-teman ya kan. Diharap teman-teman udah nggak canggung dan nggak kaku ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya mau mention yang tadi di awal kalau ada beberapa aturan dasar teman-teman yang harus kita patuhi dan harus kita ketahui. Kalau di sini teman-teman tuh datang atas dasar kesukarela teman-teman tentang pemeriksaan ya teman-teman. Lalu nanti apabila lalu teman-teman diharap berpendapat secara terbuka dan tidak ada yang tertutupi, dan bila mana nanti temannya ada yang menyampaikan informasi yang bersifat pribadi, diharap teman-teman untuk menjaga rahasia tersebut jangan sampai bocor dari kepentingan kelompok hari ini gitu, teman-teman. Dan nanti kalau misalnya ada yang mau berpendapat atau bertanya, dimohon untuk raise hand atau angkat tangan dulu, dan juga tidak memotong pembicaraan temannya yang sedang berbicara. Menggunakan tutur kata yang sopan ya teman-teman. Cepat ya. Nah, di mention di awal juga tadi kalau kita akan membahas topik-topik yang hangat diperbincangkan atau isu-isu yang sedang terjadi dan bahkan mungkin lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, atau juga teman-teman ini pernah ngerasain teman-teman seperti kayak overtrend, terus juga insecure dan lain-lain. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai menjadi pribadi yang otentik teman-teman. Nah teman-teman, kenapa sih topiknya itu penting untuk dibahas? Kira-kira teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Agar kita lebih percaya lagi kepada masyarakat, kita percaya Menjadi pribadi yang baik agar ya. Nah, benar banget teman-teman apa yang dijelaskan. Kenapa topik ini penting untuk dibahas, karena melihat pengaruh yang ada di sekitar kita, mulai dari standar itu kan teman-teman, terus juga masuk sehingga membuat kita menjadi mau ikutnya standar TikTok, padahal sebenarnya nggak kayak gitu, cuma karena standar TikTok kita jadi ngikutin atau FOMO ya, atau FOMO ngikutin sebagian besar dari selebgram TikTok yang influence kita gitu teman-teman ya. Nah, mendengar kata otentik nih teman-teman, tadi kan topiknya menjadi pribadi yang otentik gitu. Mendengar kata otentik tuh apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman sekalian? Kira-kira ada yang mau jawab? ya. Oke, Nando silakan. Jawabannya menarik. Menarik. Maksudnya otentik itu menarik gitu. Oke. Ada yang mau jawab lagi selain Nando? Ya, silakan Tasya. Ini orang khas benar. Oleh juga yang lain ada lagi. Iya, silakan ya, lebih bervariatif. Oke, lebih bervariatif ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengemukakan pendapatnya. Jadi benar banget apa yang dikatakan teman-teman sekalian, bahwa otentik itu yang tadi bilang bervariasi ya teman-teman. Jadi benar teman-teman, kalau otentik itu agak original, terus juga khas, bervariasi, menarik, benar apa yang dibilang teman-teman. Tapi saya akan menjelaskan sedikit dari pendapat kami teman-teman. Jadi menurut Carl Rogers tahun 1991, individu yang itu atau otentik itu atau fully functional person adalah seseorang yang percaya akan dirinya sendiri, punya keyakinan pada dirinya sendiri, dan juga nggak peduli dengan sekitarnya teman-teman, nggak peduli dengan sekitarnya, yang mana akhirnya dia tuh nggak perlu pura-pura untuk menjadi orang lain demi untuk disukai orang-orang sekitarnya teman-teman. Nah,
Jadi di dalam teorinya Carl Rogers ini ada kesesuaian atau congruence, di mana teman-teman itu artinya apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan dan apa yang disampaikan, ditampilkan itu sesuai dengan dirinya, nggak yang fake, nggak yang pura-pura, nggak yang ini masuk ke circle ini teman-teman harus berubah haluan gitu dari dirinya sendiri, padahal nggak kayak gitu, tapi teman-teman mengubah diri untuk terlihat atau bisa masuk ke circle tertentu gitu teman-teman. Nah, setelah tadi kita membahas tentang otentik nih, menurut teman-teman menjadi diri sendiri itu mudah nggak sih? Ada yang mau teman-teman? Menurut teman-teman? Saya semuanya butuh proses. Kalau dibilang mudah tidak, baik lagi ke diri sendiri. Mungkin kalau bagi saya susah karena saya harus lewati berbagai proses yang berdampak. Bikin kosong untuk Putra teman-teman. Benar banget teman-teman apa yang dikatakan Putra, bahwa memang nggak mudah untuk menerima diri sendiri, apalagi dengan tekanan yang ada di lingkungan sekitar mungkin ya. Mungkin ada beberapa individu yang bisa atau mudah menerima dirinya sendiri, tapi ada sebagian individu juga yang mungkin ada struggle di dalam kehidupannya sehingga dia memilih untuk menjadi pribadi yang fake atau tidak sama dengan dirinya sendiri teman-teman. Kalau menurut teman-teman kira-kira yang membuat diri pribadi tersebut susah untuk benar-benar real itu kira-kira apa sih teman-teman? Selain yang tadi disampaikan, ada nggak hubungan pertemanan itu aja ya. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, siap. Oke, benar, tepat dulu kalian. Benar banget teman-teman, jadi lingkungan pertemanan terus juga gengsi itu benar banget ada di sekitar kita. Bahkan mungkin teman-teman sendiri ada yang pernah merasakannya, benar nggak? Benar nggak teman-teman? Ya. Menurut teman-teman seperti apa sih orang yang udah menjadi pribadi yang otentik itu? Kira-kira yang menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan. Saya kalau pribadi yang dan tidak orang yang pakai aja. Oke, selamat bagian semuanya. Benar banget. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, dia silakan. Menurut saya sih ketika dia udah kenalin diri jadi udah mengenal diri sendiri setelah melalui proses yang terpuruk segala macam. betul. Tepuk tangan dulu untuk Kia. Terima kasih dia sudah menyampaikan pendapatnya. Kira-kira selain dia dan Ian ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan Putra. Orang yang udah yang punya ciri khasnya sendiri, orang yang tidak mengikuti gaya orang sekitarnya, tapi dia menciptakan sesuatu hal yang dari dirinya sendiri. Kita yang ada pada diri sendiri gitu ya. Tanganku untuk Putra. Nah, terima kasih kepada Ian dan Putra yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, terakhir nih teman-teman, kalau seseorang itu terus-menerus tidak menjadi dirinya sendiri, kira-kira ada apa sih teman-teman yang terjadi? Kira-kira ada nggak yang mau raise hand untuk menyampaikan pendapatnya? Dia berdampak, dia bakal jadi gelisah karena dia tidak menemukan sisi dirinya yang aman. Dia merasa diri dia kurang atau dia tidak percaya diri punya Gak bisa keluar dari circle itu ya, terus-terusan kayak gitu. Oke, tepuk tangan untuk Putra. Terima kasih kepada Putra telah menyampaikan pendapatnya. Nah, silakan teman-teman tadi kan terus-menerus melakukan dirinya sehingga ada dampak-dampak yang tadi teman-teman sebutin. Nah, cara mengatasi dampak tersebut teman-teman kira-kira apa sih? Ada yang mau raise untuk menyampaikan pendapatnya?
belajar untuk mengenali. Baik, applause untuk Alia. Selain Alia yang menyampaikan tadi untuk pertanyaan tersebut, ada lagi yang mau memberikan pendapat. Tasya silahkan. Belajar dari bodo amatan sih, belajar sama kata orang lain. Benar, belajar bodo amatan ya teman-teman, beri applause dulu. Benar banget teman-teman. Nah, teman-teman terima kasih atas pendapat teman-teman. Tadi teman-teman bilang cara mengatasi gimana cara mengatasi yang terus-terusan tidak percaya diri atau menjadi diri orang lain teman-teman yang nggak sesuai sama dirinya sendiri. Benar banget teman-teman yang teman-teman bilang kalau harus penerusan untuk menjadi diri sendiri itu lebih baik ya pengalaman mengenali diri sendiri. Benar banget yang dibilang sama teman-teman kita tadi. Nah, dari pendapatnya Alia dan Tasya tadi mengenai bagaimana cara untuk mengatasi orang-orang yang terus-menerus tidak menjadi diri sendiri. Dari Alia tadi harus lebih mengenal diri sendiri, dan Tasya tadi bilang bodo amat aja gitu kan. Nah, teman-teman ada beberapa cara lain sebenarnya diri sendiri. Kedua, tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya teman-teman. Jadi karena terus-terusan membandingkan diri dengan orang lain kan juga akan nggak ada habisnya gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk menangani hal tersebut seperti yang tadi udah teman-teman sampaikan. Nah, ada games lagi nih teman-teman. Nama gamesnya yaitu aku akan jadi nanti saya akan membagikan masing-masing dari kalian kartu. Nah, nanti teman-teman akan membaca situasinya, lalu apa yang akan teman-teman lakuin kalau jadi orang yang ada di kartu ini gitu, teman-teman. Ini saya bagiin aja ya secara acak. Nah teman-teman, setelah saya sudah bagikan kartunya, silakan teman-teman pikirkan dulu apa jawaban yang akan teman-teman mau sampaikan. Saya akan beri waktu 1 menit. Nah teman-teman, waktunya berdiskusi sudah habis. Nah, kira-kira mau dari sebelah mana dulu nih teman-teman? Kira-kira mau kiri atau kanan dulu teman-teman? Kanan. Oke, karena banyak yang bilang kanan, maka kanan ya teman-teman. Nah, kami mulai dari Kian. Oke, saya di sini dapat kartu sulit menolak ajakan. Karena kartu saya ada yang ajak nongkrong. Loh, besok pagi kamu ada kuliah, tapi teman-teman mengajak nongkrong hingga malam. Kamu ingin menolak, tetapi takut biarnya sudah kompak. Kalau saya ada di posisi ini sih, saya akan menolak karena saya mempunyai kepentingan dan tanggung jawab pribadi seperti kuliah. Karena kuliah itu kepentingan pribadi saya sendiri. Kalau saya nongkrong di dalam malam, besok pagi saya akan bangun terlambat dan biasanya dua hari jauh selama 1 jam untuk sampai ke kuliah. Beri tepuk tangan untuk Kian. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh. Oke, di sini saya dapatnya di organisasi. Situasinya saat rapat organisasi, semua anggota menyetujui suatu keputusan. Kamu memiliki pendapat yang berbeda, tetapi memilih diam agar tidak terjadi perdebatan. Berdasarkan pengalaman saya, karena di sini memiliki pendapat yang berbeda, situasinya tetapi memilih diam agar tidak terjadi perdebatan. Sebenarnya saya pernah berada di posisi ini, akan tetapi juga memilih untuk diam, untuk disampaikan agar puas aja, tapi menjadi orang yang egoisme. Bukan berarti pendapatnya harus untuk diterima. Ya, tapi kita untuk menentukan pendapat. Kalaupun memang diterima pendapat kita, tidak berkecil hati, akan tetapi berkaca kepada diri sendiri gitu. Baik, beri applause dulu ya teman-teman. Boleh dilanjut. Jadi saya mendapatkan media sosial. Situasi itu setelah melihat media sosial, kamu merasa kehidupan orang lain jauh lebih menarik dibandingkan kehidupanmu, sehingga mulai membandingkan dirimu dengan mereka. Jujur, kalau saya
mungkin pernah ngalamin kayak gini, cuman rasa itu tuh cuma sesaat aja, nggak yang sampai kayak saya harus kayak gini nih, saya harus kok dia kelihatannya lebih enak ya kehidupannya gini. Jadi kalau saya itu cuma sesaat dan habis itu akan lupa aja sih dengan Baik, di-upload dulu untuk kalian teman-teman. Lanjut ke Nando. Oke, saya mendapatkan lingkungan rumah. Di lingkungan rumah kamu sering dibandingkan dengan saudara atau tetangga yang dianggap lebih berhasil sehingga mulai melakukan kemampuan diri sendiri. Pertama, alhamdulillahnya saya di keluarga saya nggak pernah ada perbandingan ya. Dan solusinya paling cuek aja terus ikutin skill yang lebih. Oke, beri puas untuk Nando teman-teman. Terima kasih ya Nando. Boleh dilanjut kalau Ini saya dapatnya dunia kerja. Situasinya saat menjalani dunia kerja, kamu diminta melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip kamu. Kamu bingung antara mengikuti perintah atau mempertahankan nilai yang kamu pilih. Jadi di situasi ini, yang aku belajar kerja, saya bakal jadi mah nggak mau masuk panjang ekonomi jadi kalau di hubungan konsep job saya walaupun disuruh sama atasan itu tuh sesuai atau enggaknya dulu, kayak satu alurnya nih sama yang saya lakuin sebelumnya. Kalau misalnya beda, saya nggak mau saya tolak karena ya, boleh lanjut sekarang. karena kalau misalnya di itu disebutin terus bakalan Oke, beri applause dulu teman-teman untuk Siva. Ini saya dapat kasusnya berbeda pendapat. Artinya saat itu di kelas kamu sebenarnya memiliki pendapat yang berbeda, tapi kamu memilih diam karena takut dianggap salah atau berbeda dari teman lo. Saya pernah berada di situasi ini. Kadang saya tahu apa pendapatnya, tapi memilih diam karena pertama tuh malas dan kedua kalau kamu kan memang salah dan sangat karena kalau menurut saya itu benar ya saya akan ngomong langsung, berpendapat langsung di sini. Oke, baik, terima kasih untuk di post dulu untuk flashcard teman-teman. Boleh dilanjut, baik. baik Pak, saya dapatkan mengikuti tren 2026 harus mengikuti tren. Ya, itu dapetnya tuh teman-teman mau mengikuti tren berpakaian dan gaya hidup. Sampai sekarang kurang nyaman, tapi untuk mengikutinya agar terima dalam kelompok. Ini 50-50 sih kalau menurut gua. Kenapa, Pak? Saya ini 50-50 karena saya lagi merasakan itu kayak ya terus iya nggak apa-apa ikutin gengsi nggak apa-apa, cuman jangan terlalu berat ya. Secukupnya aja gitu. Boleh. Ya, merubah jati diri. Nah itu. Oke, Jadi baik. kalau nggak bisa ya udah nggak usah. Kalau bisa ya udah. Beri applause dulu teman-teman buat Siva. Terima kasih. Fajar Putra. Di sini saya dapat tekanan dari keluarga. Untuk situasi ini saya akan memberikan solusi karena ini berkaitan dengan pasar-pasar saya. Tetapi saya ingin tahu pandangan orang tua saya dan keluarga saya. Mereka memandang pekerjaan apa yang saya lakukan. Tapi kalau saya memiliki keinginan bekerjanya berbeda, saya akan menolak atau berdiskusi lanjut untuk membicarakan dan memberi pandangan saya tentang keinginan saya. Terima kasih ya Putra. Nah, ternyata banyak ya yang mempunyai pengalaman yang beragam dan menghadapi masalah yang telah ada di situasi pada kampung tersebut.
Nah, tadi kita sudah berdiskusi tentang menjadi pribadi yang otentik. Nah, sekarang sudah mau memasuki tahap akhir kegiatan. Saya ingin meminta komitmen dari masing-masing teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini, teman-teman. Komitmen apa sih yang teman-teman bakal dilakuin? Percaya diri lah. Nah, kira-kira komitmen mau disampaikan dari sebelah kanan atau sebelah kiri dulu? Sebelah kanan sih. Kanan ya. Oke, sebelah kanan. Kalau saya sih, saya akan tetap karena sudah saya pakai apa yang juga dan saya selalu tanpa ingat pandangan orang lain. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya pernah kehilangan kepercayaan diri, lebih tepatnya lost identity ya. Jadi lebih tepatnya kalau komitmen untuk saya sendiri Bulan ini kalau jatuh tabrakin aja gitu, bangkit terus tabrakin aja, apapun itu masalahnya, seberat apapun masalahnya tabrakin aja gitu. Ya, seperti itu ya. Terima kasih. Selanjutnya komitmen dari Alia setelah mengikuti kegiatan ini. Oh, menurut saya sih, kalau buat saya, mungkin saya bakal belajar dan untuk tidak terlalu memaksakan kondisi dan diri saya yang sedang dalam tren apapun. Oke, baik. Terima kasih Alia sudah memberikan komitmen. Selanjutnya boleh Nando. Kalau dari saya stay tune aja sih. Itu ya, oke, baik. Terima kasih Nando. Lalu lanjut kalau ada tren ya udah ikutin sesuai standarnya aja, standarnya aja. Kalau kita nggak tahu ya udah, kalau punya baju yang dipakai aja pakai baju itu aja, nggak usah terlalu lebih-lebihkan perlakuannya. Terima kasih Siva. Selanjutnya boleh komitmen dari Tasya. Kita lihat kenalin terus kamu Batman itu yang kalau kita Batman kayak ya udah kamu Terima kasih Tasya. Boleh dilanjut. Kita komitmen. kalau sih sama kayak yang tadi pendapatnya juga saya filosofi mereka ya jalan aja. Oke, baik, terima kasih Rima. Boleh dilanjut komitmen dari Putra. Saya berkesimpulan menurut saya akan percaya diri. Maksudnya saya sangat tidak percaya diri, tapi percaya kalau kita masih tidak percaya diri sebenarnya ada negatif dan positifnya, tapi kita harus pintar untuk mencari cara untuk menjadi pribadi yang percaya diri. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau mengungkapkan komitmennya masing-masing setelah mengikuti kegiatan ini. Sekarang saya ingin meminta untuk teman-teman untuk memberikan pesan dan mereka. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan pesan dari kita, teman-teman? Oke, baik. Saya akan memberikan pesan-pesan dan kekuatan hati. Dan saya kegiatan hari ini itu cukup bagus karena jadi kita terkumpul dari lapar hal yang penting lah dalam belajar karena di sini kita belajar kekurangan supaya dengan adanya kegiatan itu kita jadi percaya diri buat menyampaikan pendapat tentang semuanya. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Ian, teman-teman. Pesannya untuk kegiatan ini. Karena kegiatan ini dapat bisa karena dia bisa dapat dan bisa karena banyak dan orang Terima kasih atas komentar saya dari Ian. Kira-kira ada lagi yang mau menyampaikan pesan atau sudah cukup?
itu. Cukup ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih kepada dia yang telah menyampaikan pesan-pesan. Teman-teman, setelah penyampaian pesan-pesan teman-teman, kira-kira kegiatan ini mau dilanjutkan di hari apa dan mau berlanjut atau enggak gitu teman-teman? Oh ya, saya suka. kapannya nanti saya bakal kabarin. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi doa maka penutup dari ini kita juga teman-teman berdoa kepada masing-masing berdoa selesai. Terima kasih teman-teman.